Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari Prodi PAI kelas 6C, yang mana pada hal ini saya akan menjelaskan tentang statistika 2, tentang uji multikolinearitas. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, NIM 11269, yang mana video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika yang diampu oleh Pak Miftah. Baik, langsung saja saya mulai. Statistika 2, statistika pendidikan 2, uji multikolinearitas. Materi subbab yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian uji multikolinearitas, yang kedua, rumus uji multikolinearitas data, yang ketiga, penyelesaian suatu kasus uji multikolinearitas, yang keempat, interpretasi output SPSS. Yang pertama, pengertian uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya. Di dalam sebuah model regresi, interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VF dan toleransi, nilai eigenvalue dan condition index, serta nilai standar error, koefisien beta atau koefisien regresi parsial. Yang kedua, rumus uji multikolinearitas data. Rumus uji multikolinearitas data berdasarkan rumus tersebut, apabila nilai VF 10 atau jika toleransi value lebih kecil 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Namun apabila VF lebih besar atau jika toleransi atau value lebih kecil dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Penyebab multikolinearitas, yang pertama, penyebab multikolinearitas. Yang kedua, penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi. Adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Dan terakhir, adanya pengulangan variabel bebas di dalam model. Misalnya atau misalkan Y sama dengan alpha ditambah beta 1 kali 1 ditambah beta 2 X1 5 ditambah beta 3 kali 3 ditambah E. Yang ketiga, penyelesaian suatu kasus uji multikolinearitas. Berikut adalah cara perhitungan uji multikolinearitas data dengan menggunakan SPSS. Pastikan Anda sudah menginstal program SPSS, kemudian buka program SPSS, siapkan data dan data yang diperlukan, seperti contoh data variabel dependent dan variabel independent. Kemudian entry data variabel ke dalam variabel view dan data view seperti gambar di atas. Berikut merupakan data berdasarkan keterangan-keterangan. X1 dalam kurung kebersihan gigi dan X2 konsumsi makanan manis adalah variabel independen. Y kerusakan gigi adalah variabel dependent. Berdasarkan data di atas terdapat 2 sampel. Bisa dilihat sesuai gambar di samping. Selanjutnya klik analyze, regression dan linear. Bisa diikuti sesuai gambar tersebut, pilih analyze, kemudian regression dan pilih linear. Selanjutnya kemudian akan muncul tampilan linear regression, lalu variabel yang terdapat pada kolom kiri dipindahkan ke dalam kolom kanan sesuai dengan jenis variabelnya, yaitu X1
kebersihan gigi, dan X2 konsumsi makanan manis dipindahkan ke kolom independen, sedangkan Y kerusakan gigi dipindahkan ke kolom dependen. Seperti gambar yang ada di samping bisa diikuti. Selanjutnya lalu klik statistik tentang estimate, model fit, dan culinarity diagnosis dan klik continue. Persis atau sama dengan gambar yang ada pada layar tersebut. Selanjutnya klik OK dan hasil uji multikulinaritas dapat dilihat pada output seperti gambar yang ada di layar tersebut. Dan yang keempat, interpretasi output SPSS. Setelah melakukan perhitungan data, kemudian hasil perhitungan dengan uji reliabilitas akan muncul pada output. Pada output hasil perhitungan data akan berupa tabel, yaitu variabel entered atau removed, kemudian summary, ANOVA, koefisien, dan culinarity diagnosis. Untuk mengetahui apakah data yang kamu analisis terjadi korelasi antara variabel bebasnya atau tidak, maka perhatikan tabel koefisien pada kolom culinarity, statistik, toleransi, dan VIV. Selanjutnya, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel kebersihan gigi memiliki nilai VF yaitu 54.460 dan toleransi yaitu 0.019. Sama halnya dengan variabel konsumsi makanan manis memiliki nilai VF yaitu 53.460 dan toleransi yaitu 0.019. Seperti gambar yang ada di layar tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik variabel kebersihan gigi maupun variabel konsumsi makanan manis memiliki nilai VF 10 dan toleransi 01. Hal ini menjelaskan bahwa pada antar variabel independen atau bebas tersebut terjadi gangguan multikulinaritas atau terjadi korelasi di antara variabel independen ataupun bebas tersebut. Apabila terjadi multikulinaritas pada data yang kamu analisis, maka harus dilakukan standarisasi pada variabel dan menganalisis kembali variabel bebasnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.